posko dari pagi sampai dengan malam. Saya nggak ngelihat ke Haji Tony datang ke posko saat tsunami. Jadi kemana? Saya tidak bersama pejabat ketika saya tsunami, tapi saya bersama rakyat. Ya, baik. Kita akan menjawab, membacakan pertanyaan dari amplop B. Amplop B, giliran pertama adalah pasangan calon nomor urut 1. Untuk paslon calon nomor urut 2 nanti saya akan bacakan kembali. Harap disimak. Berdasarkan laporan kematian ibu dan bayi baru lahir Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwa dalam 8 tahun terakhir Kabupaten Pandeglang menempati urutan ketiga terbesar dalam jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Banten. Sementara hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angka prevalensi stunting di Pandeglang sebesar 34,01%. Artinya setiap 10 anak balita di Pandeglang terdapat 3 sampai 4 anak yang mengalami stunting atau gagal tumbuh. Pertanyaannya, menurut saudara pasangan calon, apa saja yang menjadi penyebab tingginya jumlah kematian ibu dan bayi serta stunting di Kabupaten Pandeglang? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan menangani masalah itu? Silakan paslon nomor urut 1 dijawab. Jadi kami sudah melakukan upaya untuk mengintervensi kepada ibu-ibu yang sedang hamil agar mereka tahu bahwa janin yang dikandung ini 1000 hari pertama kehidupannya mereka harus cukup nutrisinya, cukup gizinya, dan kami sudah lakukan disisir, disasar, disusur agar dari angka yang hampir mencapai 28% ini bisa turun di angka 20% ini dalam rangka percepatan tadi akselerasi dengan stimulan melalui bantuan susu, kacang kedelai, kacang hijau, telur dan lain sebagainya. Kami buat prototipe dulu di 10 desa 5 kecamatan, dan alhamdulillah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Upaya kami ini bersinergi dengan pentahelix semuanya, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat, sampai dengan ada Universitas Yarsi yang bersama-sama kami untuk mendukung program di Banten ini. Pandeglang adanya di ujung, di selatan, memang perlu sentuhan dari pemerintah pusat, tapi kami berupaya agar proses ini bisa berjalan. Bidan-bidan desa yang sudah kami distribusikan ke desa-desa ini akan terus bertugas nempel mengawal para ibu-ibu yang sedang hamil dan juga ibu-ibu nifas untuk bisa memberikan stimulan. Bentuknya apa? Bentuknya makanankah, obat-obatankah, dan lain sebagainya, sehingga mengurangi lahirnya bayi stunting di Kabupaten Pandeglang. Harapan kami ini menjadi komitmen kita bersama, dan alhamdulillah beberapa kabupaten belajar ke Pandeglang karena penurunan stunting hampir di angka 5% selama 2018-2019. Baik. Paslon nomor urut 2, saya bacakan kembali. Berdasarkan laporan kematian ibu dan bayi baru lahir Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwa dalam 8 tahun terakhir, Kabupaten Pandeglang menempati urutan ketiga terbesar dalam jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Banten. Sementara hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angka prevalensi stunting di Pandeglang sebesar 34,01%. Artinya setiap 10 anak balita di Pandeglang terdapat 3 sampai 4 anak yang mengalami stunting atau gagal tumbuh. Pertanyaannya, menurut saudara paslon, apa saja yang menjadi penyebab tingginya jumlah kematian ibu dan bayi serta stunting di Kabupaten Pandeglang, dan apa upaya strategis yang perlu dilakukan untuk menangani masalah itu? Baik, terima kasih. Saya kira ini kan, jadi 1000 hari pertama memang 1000 hari bayi ini mulai dari hamil sampai dengan menyusui eksklusif selama 2 tahun ini wajib dilakukan dan didampingi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dan saya kira ini data dan ini data fakta, 4 dari 10 ini stunting. Ini mengkhawatirkan dan sangat berbahaya. Karena apa? Saya kira stunting itu bukan hanya karena kebutuhan bayi, ibu, dan 2 tahun susu eksklusif, tapi juga adalah faktor lingkungan. Ini gimana mau tumbuh sehat kalau infrastruktur hancur? MCK tidak ada, kebutuhan air bersih, air minum sulit sekali. Bahkan untuk sanitasi pun tidak tersedia dengan baik. Saya kira bahwa ini adalah fakta yang diungkap, data yang diungkap, bahwa memang kegagalan dari petahana, terutama untuk kasus ibu dan anak, kematian ibu dan anak, ini sudah nyata. Dan saya meyakini kalau box bayi ini ada programnya jalan, ini mungkin baik ya.
Tapi ya blok bayi tidak ada, ya akhirnya seperti ini. Dan Tony akan melakukan hal-hal, pertama adalah tidak melakukan intervensi terhadap bidan-bidan atau tenaga kesehatan untuk melakukan kerja politik. Tapi kita seluas-luasnya bidan-bidan desa, tenaga kesehatan untuk kerja melayani masyarakat dan tambahan honorarium. Saya kira itu adalah yang paling waktu efektif. Anda habis. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari amplop C, kesempatan pertama untuk paslon nomor urut 2. Nanti saya akan bacakan ulang untuk paslon nomor urut 1. Harap disimak. Pandeglang merupakan daerah yang telah beberapa kali mengalami bencana alam, antara lain banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, bahkan tsunami. Pertanyaannya, kebijakan strategis mitigasi kebencanaan apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban jika terjadi bencana? Silakan dijawab. Paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih ya, bahwa banjir, bencana dan yang lain-lain yang terjadi di Pandeglang adalah ya Pandeglang karena potensi bencananya memang luar biasa. Tapi kami meyakini bahwa Tony Imad ke depan akan menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis tentang daya dukung dan daya tampung, dan yang kedua adalah kampung siaga bencana dan rencana penanggulangan bencana. Karena apa? Karena saya kira ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga elemen masyarakat yang terkoordinasi antara kabupaten, provinsi dengan pusat. Saya membayangkan ya, mitigasi yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak dan bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Pertama, bahwa bencana di Kabupaten Pandeglang tsunami, Pandeglang tidak dapat apa-apa 0%. Tapi banjir bandang di Lebak, Kabupaten Lebak dapat kucuran dana sampai dengan 1,9 triliun. Saya kira beda memperlakukan dan beda bagaimana harus bertindak sebagai kepala daerah. Tony Imad hadir untuk masyarakat Pandeglang dan siap melakukan koordinasi, kolaborasi, bahkan kepemimpinan Tony Imad terbuka. Selanjutnya bahwa jalur-jalur untuk evakuasi itu memang harus ada zona-zona merah yang ditetapkan oleh BPBD dan zona merah yang memang harus ditetapkan melalui perda khusus. Karena apa? Sementara ini usulan Pemda Pandeglang tentang tempat evakuasi sementara. Waktu Anda habis. Saya kembali bacakan. Pandeglang merupakan daerah yang telah beberapa kali mengalami bencana alam, antara lain banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, bahkan tsunami. Pertanyaannya, kebijakan strategis mitigasi kebencanaan apa yang harus disiapkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban jika terjadi bencana? Silakan jawab. Terima kasih Mbak Afi. Kebijakan kami dalam strategi mitigasi bencana, memang kita sadari Pandeglang ini merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Baik banjir, kemarin kita ketahui ada tsunami ya yang luar biasa. Secara nasional tahu ini bencana besar sekali. Kita sebetulnya terkait dengan komunikasi, koordinasi dengan masyarakat itu sebetulnya sudah ada. Dengan berbagai organisasi, OPD kita bekerja keras bersama-sama dengan Forkopinda. Pada saat terjadinya tsunami kita turun terjun langsung. Ibu Bupati dan saya turun 3 minggu di lapangan pada saat itu untuk mengevakuasi korban dan lain sebagainya sampai dengan selesai. Dan alhamdulillah diapresiasi oleh Kementerian Sosial. Dan juga paslon nomor 2, alhamdulillah ternyata kita mendapatkan bantuan juga sebanyak 74 miliar untuk Huntap dan Huntara yang saat ini dalam proses pengerjaan untuk masyarakat yang terkena bencana. Jadi prinsipnya regulasi dari kami sebetulnya sudah kita lakukan secara maksimal dan alhamdulillah diapresiasi oleh Kementerian dan BNPB. Terima kasih. Ya, jadi kami lakukan juga vegetasi. Seluruh pantai-pantai ditanami oleh pohon mangrove dan lain sebagainya. Lalu juga kami mendapatkan bantuan banyak, hampir 75 miliar, awal datang 500 juta, dan banyak lagi sehingga ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tapi kita lakukan sosialisasi, simulasi, kejadian mitigasi Waktu Anda habis. Baik. Tersisa 1 amplop. Huruf D yang akan saya buka dan saya bacakan. Kesempatan pertama untuk paslon nomor urut 1.
Harap disimak. Indonesia sudah memasuki pada situasi dan kondisi darurat narkoba dan semakin kompleks permasalahannya. Tidak terkecuali di Kabupaten Pandeglang sedang mengalami persoalan yang sama. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif. Pertanyaannya, sejauh mana pengetahuan saudara paslon tentang bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkoba? Lalu upaya dan langkah konkret apa yang akan saudara lakukan jika menanggulangi peredaran dan bahaya narkoba di Kabupaten Pandeglang jika terpilih? Silakan dijawab. Paslon nomor urut 1. Oh baik, terima kasih Mbak Afi. Terkait dengan rencana aksi P4GN. Jadi kami di 4,5 tahun pertama kami sudah melakukan tahap pertama di tahun 2018-2019 sesuai dengan Impres Presiden nomor 6 tahun 2018. Kami lakukan itu bersama dengan Forkopimda dan juga organisasi. Sekarang kita memasuki tahap kedua yaitu melakukan Impres nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pencegahan narkoba. Yang kita lakukan dalam kategori Pemda kita itu adalah P4 rencana aksi P4GN itu yang generik. Generik itu artinya pencegahan, edukasi, dan pembentukan satgas. Pembentukan satgas sudah kita lakukan. Bukan hanya satgas di Pemda saja, kita bekerja sama dengan organisasi HMI, PMII, ada granat di situ, ada GAN di situ, kemudian juga ada MUI. Bahkan MUI saat ini sudah membentuk juga satgas khusus yang kebetulan saya sebagai ketua majelis pembimbingnya di situ. Kemudian juga tentunya kami tetap melakukan edukasi. Jadi setiap bulannya selama 4 minggu itu kami melakukan bersama Kesbangpol melakukan edukasi terhadap mahasiswa baik SD atau setingkat ya, SMP atau setingkatnya, dan SMA atau setingkat ya, termasuk juga di pondok pesantren. Kami lakukan edukasi terkait dengan bahaya narkoba. Itu program utama kita karena ini narkoba adalah musuh generasi muda kita di Pandeglang. Terima kasih. Paslon nomor 2, saya bacakan pertanyaan dan juga temanya. Indonesia sudah memasuki pada situasi dan kondisi darurat narkoba dan semakin kompleks permasalahannya. Tidak terkecuali di Kabupaten Pandeglang sedang mengalami persoalan yang sama. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif. Pertanyaannya, sejauh mana pengetahuan saudara paslon tentang bahaya atau dampak dari penyalahgunaan narkoba? Lalu upaya dan langkah konkret apa yang akan saudara lakukan dalam menanggulangi peredaran dan bahaya narkoba di Kabupaten Pandeglang jika terpilih? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Menurut data sumber dari BNN, ya, Provinsi Banten, tahun 2018, Kabupaten Pandeglang mendapatkan kasus 664 kasus narkoba. Dan tahun 2019 naik menjadi 750 kasus narkoba. Dan ini adalah angka kenaikan tertinggi di Provinsi Banten hari ini. Insya Allah, karena kebetulan saya juga menjadi pembina di GAN Kabupaten Pandeglang, insya Allah kami pertama yaitu adalah mendorong terbentuknya Badan Narkotika tingkat Kabupaten Pandeglang, yang dimana ini akan kami maksimalkan. Dan karena memang kebetulan wakil bupati itu adalah pasti selalu menjadi ketua, ya, dibanding di bidang Badan Narkotika tingkat kabupaten. Kedua, mensosialisasikan secara masif bahaya narkoba melalui lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Jadi kita akan memberikan sosialisasi secara masif, ya, terhadap pendidikan sekolah dan juga pondok-pondok pesantren. Ketiga, yaitu membuat program keluarga siaga narkoba. Keempat, membuat program desa dan kelurahan bebas narkoba. Yang terakhir, meningkatkan sarana prasarana ruang publik dan interaksi di bidang seni, budaya, dan olahraga. Khususnya para pemuda, kita akan buat ruang kreasi, yaitu tadi ruang interaksi publik, yang dimana ini daripada Waktu Anda habis. Baik, selesai sudah segmen ini, kita beri aplaus untuk jawaban para paslon. Di segmen berikutnya para paslon akan saling bertanya dan kemudian menjawab dan menanggapi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, dalam sesi ini kesempatan hanya diberikan kepada kedua calon Bupati Pandeglang untuk saling bertanya berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Kesempatan awal kami berikan kepada calon Bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon Bupati nomor urut 1 bertanya 2 menit. Baik, terima kasih. Dari 2 kali debat, ada 2 data yang ditampilkan sangat berbeda. Debat pertama itu 230 km sudah dibangun Pemkab Pandeglang, sekarang klaim sudah 500 km. Ya, jadi kami akan mengungkap fakta yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Masih banyak terjadi seperti ini, dan sangat luar biasa untuk Kabupaten Pandeglang yang jaraknya tidak jauh dari Provinsi Banten dan dari pusat kota. Selain kunjungan lapangan, kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Fakta kondisi jalan rusak parah, merata di setiap desa dan kelurahan. Yang akan kita sampaikan dan kita pertanyakan bahwa skema perencanaan, skema pembangunan, dan skema penganggaran seperti apa yang Paslon 01 bisa rencanakan ke depan agar klaim jalan tadi yang 2.200 km itu selesai dibangun, dan atau kalau misalkan itu tidak mampu dibangun, kita minta menyelesaikan yang memang menjadi fungsi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan SK Bupati tahun 2009 723 kilo dan bisa diselesaikan hanya sekitar 230 kilo. Artinya masih ada 500 kilo sesuai dengan SK. Di luar SK masih banyak ratusan kilo jalan yang memang rusak parah di Kabupaten Pandeglang. Saya kira pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, Kang Tony, Pandeglang itu luas. Sebanten itu 8 kabupaten kota, Pandeglang terluas 2.770 km. Dan di total jenderal tadi kami bicara fakta. Jalan kabupaten yang kami bangun selama 4 tahun 230 km. Jalan poros desa dan lingkungan perkotaan 335,7. Saya total, Kang Tony. Jadi 565 km nih kami sudah berbuat. Bapak baru akan berbuat kan ya? Kami sudah berbuat. Walaupun masih ada 38% jalan rusak yang tadi fotonya Kang Tony pegang. Wajar, tapi kami terus merangkak, pasti tidak mimpi. Kami berikan bukti kerja nyata. Dan rumah sakit 1 sudah terbangun di Menes. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, ya iya, karena masuk dalam APBD. Itu 1 bendel APBD masuk semua, tapi yang bertanggung jawab adalah Bupati. Lalu juga bagaimana 24 puskesmas kami bangun, yang belum dibangun megah, sabar. Lalu juga rumah yang tadi tidak terperhatikan 60.000 rumah reot gubuk, kami sudah melakukan 11.165 rumah tidak layak huni. Jadi banyak yang belum kami selesaikan 38%, ya sabar. Kami akan melangkah pasti karena Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Dengan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Makanya belum ada pabrik. Kami olah 3,5 tahun kami sudah bekerja untuk Pandeglang menjadi kawasan industri. Jadi harapan kami wajar untuk 38% yang belum dibangun sabar. Tapi yang sudah dibangun happy. Yang belum dibangun kami langkahkan, mantap kami untuk tuntaskan. Jalan kabupaten 2023 tuntas. Jalan poros desa dan lingkungan bertahap karena ada 1.492 km. Siapapun bupatinya 5 tahun nggak cukup bangun Pandeglang. Segitu luasnya. Tapi kami apresiasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Jangan bertepuk tangan dulu. Baik, silakan calon bupati nomor urut 2. Baik, terima kasih. Silakan saja data diungkap, tapi yang jelas bahwa kerusakan dan fungsi jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang itu sangat mengkhawatirkan. Contoh, di Kecamatan Sobang hanya 1 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten, sementara 7 ruas yang lainnya yang menghubungi desa-desa tidak ada. Ini diklaim keberhasilan, seperti itu tidak. Yang saya sampaikan tadi, skema keuangan macam mana yang bisa digambarkan? Apakah pinjam Bank Jabar lagi? Nah, itu kan yang harus dijelaskan. Itu kan tidak ada muncul di sini. Ya, jangan melakukan koordinasi. Fakta di lapangan tidak ada satupun jalan yang mulus dalam 1 desa atau kelurahan.
Fakta ini, saya berani survei dan berani silahkan siapapun mendampingi kita cek kalau ada satu kelurahan jalannya mulus, seluruh kelurahan itu berarti pembangunan ini sukses. Jadi model skema, model perencanaan, melibatkan masyarakat itu yang memang harus dilakukan dan insya Allah Tony Imat akan melakukan itu. Kita akan melakukan revisi status jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jalan-jalan yang menghubungkan ruas-ruas kecamatan, kabupaten itu coba kita dorong ke provinsi karena ruas provinsi sudah selesai. Ombudsman menyatakan bahwa Pandeglang ini kekurangan, bahkan bukan kekurangan, Pandeglang dinyatakan tidak memenuhi pelayanan untuk masyarakat ini sebagaimana mestinya. Dan Ombudsman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan pusat melalui PUPR bisa membantu sepenuhnya progres percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi kolaborasi semacam ini yang memang selalu tidak dilakukan. Tidak pernah ada selain ruas nasional, ada proyek-proyek memang bukan proyek strategis nasional, tapi ada di Pandeglang ini tidak ada. Jadi untuk kawasan Waktu industri, Anda habis. Silakan ditanggapi. Kalau saya adalah manusia hamba Allah yang bersyukur karena kami sudah melakukan ya untuk bisa berbuat baik di masa kepemimpinan kami. Harus positif karena sudah kami lakukan upaya tersebut. Dari upaya yang kami lakukan seperti Ombudsman itu 2016 kami baru datang. Kami upayakan bagaimana reformasi birokrasi sehingga muncul ada mall pelayanan publik. Kami diapresiasi dengan daerah bencana, Kabupaten Tangguh bencana, diapresiasi oleh BNPB bahwa kita partisipatif terhadap kebencanaan dan banyak lagi program-program perencanaan yang sudah kita mulai dari Musrenbang. Jadi tidak mudah simsalabim, tetapi kami lakukan bertahap dengan keuangan kami yang memang minim. Untuk itu kami dorong 3,5 tahun dengan revisi RT/RW sehingga Pandeglang menjadi kawasan industri. Dengan begitu terdongkrak naik ekonominya, pendapatan asli daerahnya. Jadi terluas seprovinsi Banten, tapi kami tidak menyerah. Kami tidak akan menjual kemiskinan. Kami akan menjual prestasi kami di tengah kesulitan, di tengah harapan masyarakat untuk kami bisa selesaikan jalan kabupaten sisanya 206 km. Kami akan tuntaskan 2023. Kami nggak berani janji, tapi kami akan berikan bukti. Dan masih ada 950 sekian kilometer, 950 sekian hampir 1.200 km jalan poros desa dan lingkungan perkotaan itu pun akan kami selesaikan secara bertahap 5 tahun ke depan. Kolaborasi pasti harus dari pemerintah pusat, provinsi, dan kami sudah mengusulkan ke Bapak Gubernur dari tahun 2017 untuk peningkatan jalan status kabupaten menjadi jalan provinsi 17 status, tapi memang belum realisasi. Tapi kami yakin Pemprov Banten akan aware terhadap kami di ujung, di selatan, tapi kami terus menjual prestasi kami, upaya kami yang maksimal. Dan kepada yang belum dibangun mohon kesabarannya. Kepada yang sudah dibangun semuanya happy menyampaikan ini program yang kami bangun. Cuma ada yang belum dibangun, wajar. Insya Allah akan kami bangun bertahap tapi pasti dan bukan mimpi. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan giliran kepada calon bupati nomor urut 1 bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu bertanya 2 menit. Ya, penyerasian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sejauh ini kami lakukan secara masif. Bantuan-bantuan yang masuk ke Pandeglang dengan lobby-lobby konstruktif. Ditambah lagi ada anggota DPR RI dari 5 yang berkoordinasi baik dengan kami, yang 1 kurang koordinasi, tetapi tidak apa-apa. Dan juga terkait dengan program-program yang kami lakukan upaya dari APBD, kami lakukan, kami mantapkan, tapi yang kami upayakan untuk sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten, kami lakukan penyerasian. PSN dan proyek-proyek dari provinsi, itu juga akan menjadi nilai tambah untuk para petani kami, nelayan, para pelaku usaha. Nah, jika Anda sebagai Bupati ke depan, apa yang Anda lakukan, kolaborasi aktif Anda untuk bisa mendapatkan bantuan seperti sekarang yang kami lakukan. Bantuan untuk bencana tsunami, bantuan untuk DAK dari Ekrisna. Ekrisna itu bukan kami tidak mengusulkan, tapi ada menu yang tidak terbuka untuk bisa dilakukan melalui e-proposal.
Jadi Ekrisna itu kami kejar sampai dengan berapa triliun untuk sampai ke Bappenas. Tapi ada celah yang tidak bisa masuk karena tidak ada menunya. Sehingga kami harus melakukan manual, proposal manual. Dan banyak lagi langkah-langkah sehingga program-program untuk sanitasi Anda bilang tadi belum ada. Sanitasi sampai ada 295 titik. NCK. Tidak lagi dolbon, doli, dolsir. Untuk sarana air bersih 495 titik. Jadi kalau kufur nikmat memang karena belum melihat turun. 3 minggu saya ada di area tsunami di posko. Dari pagi sampai dengan malam saya nggak melihat Kak Haji Tony datang ke posko saat tsunami. Jadi kemana Anda? Waktu Anda habis. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Saya kira ini 0% bantuan apapun yang tadi dikatakan oleh anggota DPR RI. Fakta tidak ada. Kalau ada bentuk aspirasi, pasti ada deklarasi apapun. Saya tahu itu. Yang kedua, ya, saya tidak bersama pejabat ketika saya tsunami, tapi saya bersama rakyat. Saya tidak hanya mendampingi presiden pada saat itu, tapi saya bersama rakyat. Silahkan cek di Ketapang, silahkan cek di Sigorondong dan yang lain-lain. Justru kita yang bertanya, kemana bantuan yang diterima oleh Pemkab Pandeglang? Sekarang faktanya masih ditumpuk di gudang Pemkab. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan sekali lagi kita bukan termasuk orang yang zalim. Saya mewakili masyarakat yang meneteskan air mata karena saya ada di tempat musibah. Jadi jangan main-main dengan kata-kata, main-main dengan data. Saya kira ini, ya Allah, luar biasa ini memang ibu kita yang satu ini ya. Terus yang kedua bahwa ya, seharusnya kolaborasi ini dilakukan dengan siapapun. Anda tidak cukup bijak hanya berkoordinasi dengan 5 anggota DPR. Saya tahu siapa yang ditujukan itu, yang 1 orang itu. Jadi tidak cukup bijak Anda. Bahwa ketika saya jadi bupati, apapun yang menjadi tanggung jawab di Kabupaten Pandeglang, baik itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab pemerintah provinsi, keterbatasan fiskal akan kita gali sumber-sumber dana pembangunan bukan hanya melalui pemerintahan, tapi CSR dari BUMN ini sangat luar biasa ketika kita dengan benar menyalurkannya, tidak menyimpangkannya. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Jadi hunian tetap untuk korban tsunami akan diisi 7 Desember. 900 sekian rumah hunian tetap. Bantuan dari Bapak Presiden, terima kasih, 75 miliar. Dan bantuan juga dari relawan, hampir 900 relawan. NGO, Harfa, MRI, ACT, dan juga Dompet Duafa, dan banyak lagi, mohon maaf apabila relawan kami tidak sebutkan. Tapi kami terus berupaya, apa yang disampaikan realistis. Apa yang disampaikan itu betul-betul Pandeglang sedang menaiki tangga-tangga. Walaupun tertatih-tatih, tapi kami terus berupaya dengan langkah-langkah yang strategis. NGO, donasi, CSR dari manapun kami terima. Pandeglang ini beradu di 2 lempengan yang sangat riskan dengan terjadinya bencana tsunami. Kami harus berhati-hati untuk melakukan edukasi dan lain sebagainya. Pak Wabub juga akan membawa Pandeglang ke depan ini lebih baik lagi agar tadi emosional, ya mengeblem begitu ya, untuk menunjukkan kehebatan seseorang, nauzubillah min zalik. Tetapi kami sudah melakukan hal yang terbaik untuk rakyat masyarakat kami agar Pandeglang lebih sejahtera. Kalau bicara data yang jalan rusak, 1 kecamatan, 1 desa pasti ada tersisa 10% yang belum terselesaikan. Sabar. Yang sudah menerima bantuan mohon dirawat, dijaga jalannya. Bagi yang belum, ayo kita udak lagi agar kita cari Pandeglang ini bisa menjadi kawasan lumbung padi, lumbung perikanan, dan lumbung yang lainnya. Pak Wabub bisa sampaikan? Tidak, ini giliran. Oh ya, khusus thank Bupati. you. Jadi harapan kami untuk bisa bersama-sama, ya, secara lahiriah kami berupaya untuk menyusun tadi perencanaan. Uang-uang yang kami selamatkan sasarannya tepat karena ada pertanggungjawaban. Kenapa sampai WTP 4 kali berturut-turut? Dana insentif daerah turun 30,5 miliar kembali kepada masyarakat. Silakan ditanggapi. Calon Bupati nomor urut 2.
Baik, saya kira ya sekali lagi bahwa saya hanya mewakili sebagian besar masyarakat Kabupaten Pandeglang yang memang posisinya sekarang menjadi masyarakat kelas 2. Status jalannya tidak masuk tanggung jawab kabupaten, sementara mereka adalah masyarakat kita. Tunggu Tony Imat penjabat, kami akan lakukan pembangunan mulai dari pinggiran-pinggiran, dari desa-desa untuk membangun ekonomi. Hal yang lain saya kira ya, yang memang harus dipahami bahwa koordinasi itu dalam rangka perencanaan pembangunan mutlak dilakukan. Apalagi menyatakan diri bahwa kami tidak butuh anggota provinsi, ini kan sangat luar biasa. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang bupati Kabupaten Pandeglang kurang lebih 1 tahun yang lalu. Lantas fungsi koordinasi ini di mana? Dan memang semua kami tidak bisa membuktikan data-data karena data memang ada di mereka, buku mereka. Apakah cukup pertanggungjawaban terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang itu hanya dengan data? Tapi fakta yang kita sampaikan. Silahkan berkunjung ke desa. Ya, mumpung ada 1 hari lagi masa kampanye, datang berdua ke desa mana saja. Sampaikan kami ini sukses atau tidak memimpin Pandeglang. Jangan data, tapi ini jalan yang sangat luar biasa. Cukuplah saya kira, ya kan. Kalau misalkan potensi sumber daya manusia untuk penguatan APBD, penguatan struktur pemerintahan tidak digunakan, saya kira ini juga akan menjadi beban ke depan. Kenapa? Karena di ujung-ujung Pandeglang ternyata menyisakan potensi yang sangat luar biasa. Dan ini kami berharap Tony Imat ke depan bahwa wisata dan wisata religi ke depan akan menjadi lokomotif pembangunan Waktu Kabupaten Anda habis. Pandeglang. Oke.